Shalom ibu-ibu yang terkasih yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel pada siang hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita siapkan penyembahan kita yang terbaik untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, biarlah kita menggunakan waktu kita yang sebaik-baiknya untuk memuji dan meninggikan nama Dia. Kita siapkan hati kita. Mari ibu-ibu sama-sama kita akan naikkan pujian Yesus Kaulah Pengharapanku, sehingga mulut kita penuh dengan puji-pujian yang terbaik di hadapan. Haleluya, haleluya. Yesus Kaulah Pengharapanku. Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
Di tengah situasi pandemi Tuhan, kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu dan kemurahan buat setiap kami. Sehingga kami pada siang hari ini boleh kembali datang untuk beribadah walaupun secara online. Kami mohon pimpinan urapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon hadirat-Mu ada di tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus. Kiranya lawatan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kaum wanita yang siap untuk memuji menyembah Engkau. Dengan segenap hati kami. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Melalui hati kami, pikiran dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan menjadi pujian yang harum dan menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, urapi kami semua para pelayan-Mu siang hari ini. Baik hamba-Mu yang membawakan puji-pujian, yang bermain musik, yang mengatur multimedia semua Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi dan urapan yang luar biasa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami, apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, segala kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya, baik jaringan internet apapun yang mengganggu jalannya ibadah kami pada siang hari Tuhan. Kami satukan hati kami, tolak kami tengging di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan hanya Roh Kudus-Mu yang mengambil alih. Dan kami percaya ketika lawatan-Mu turun atas setiap kami percaya kami menerima lawatan-Mu. Kami akan menerima Tuhan anugerah-Mu, sehingga kami yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam melemah Kau kuatkan, yang dalam keadaan masa Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah doa kami pada siang hari ini hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu, mari kita akan menyanjung dan meninggikan nama Tuhan Yesus dengan hati kita yang tulus di hadapan Dia. Kita naikkan pujian, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Dia Imam besar agung kita. Haleluya. You
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kita akan naikkan pujian, bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang hidupku. Haleluya.
kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita Tuhan, jadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dimengerti, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Firman-Mu boleh termata dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu. Ini adalah hari yang terakhir kebaktian online di tahun 2021. Tak terasa ya ibu-ibu, kita sudah di penghujung tahun 2021. Dan saya percaya kita semua Tuhan sudah pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kita bisa sampai mengakhiri tahun 2021 ini. Saya pribadi, saya juga bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah lindungi saya, jaga saya, memberikan saya kesehatan dalam mengurus suami yang sedang sakit, yang sudah nggak bisa apa-apa lagi ya. Jadi saya mestinya berat, tapi Tuhan jaga pelihara saya sehingga saya masih kuat sampai hari ini. Semua saya rasa karena kasih setia Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, kalau saya mau saksikan kayaknya nggak cukup sehari ya. Selama saya harus mengurus suami dan rumah tangga di sini, begitu banyak tantangan, tapi Tuhan selalu beri kemenangan ya. Nah ibu-ibu, saya nggak sepanjangkan karena kita kebaktian terbatas. Mari kita masuk dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 ya. Nah ibu-ibu, sebenarnya saya bawa firman bukan ini, tapi selalu yang ditunjukkan dalam hati saya firman ini. Jadi saya percaya selama tahun ini kita sudah dapat banyak firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, menasihati kita, yang membuat kita kuat ya, tetap teguh di dalam Tuhan. Nah mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Nah, ibu-ibu, dikatakan karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menasihati. Artinya kita harus bekerja sama. Ya, sebab orang yang bekerja sama saling mengisi dan saling melengkapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti selalu ada semangat, punya semangat yang sama untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Jadi kita harus saling menasihati. Artinya kita harus bekerja sama. Ada kepedulian ya, satu sama lain. Yang lemah dikuatkan dan yang kurang semangat kita beri motivasi. Jadi kita ini saling menasehati, saling menguatkan ya, saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan ya. Semua bertujuan supaya iman tetap terbangun dan berdampak bagi orang sekitar kita ya. Kita juga dapat motivasi dengan kata-kata yang membangkitkan iman pengharapan ya. Kalau kita tidak bisa bertemu muka dengan muka ya, bertemu fisik dibilang, tapi kita puji Tuhan karena sekarang kita bisa WA satu dengan lain, kita punya persekutuan doa sama-sama ya. Dan setiap pagi saya selalu cari buka HP, saya selalu cari ada renungan-renungan firman, nasihat-nasihat
ya, dari saudara-saudara, teman-teman kita, ada inspirasi yang selalu menguatkan, semua menguatkan kita ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita menasihati melalui kata-kata kita. Pasti ibu-ibu yang memberi inspirasi, memberi renungan, pasti itu Roh Kudus yang gerakkan. Karena apa? Kalau saya buka HP dan saya baca renungan yang dikirim oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum ibu, ya, ada inspirasi, saya selalu baca, sangat memberi kekuatan. Jadi bangun itu jadi bangkit kembali. Yang susah semalam, yang susah kemarin, semua hilang ketika kita membaca itu renungan atau inspirasi yang Tuhan, yang saudara-saudara iman kita, saudara-saudara kita memberikan, mengirim ya kepada kita semua. Jadi kita harus lakukan itu. Saya percaya kita lakukan itu dengan sukacita, dengan kasih yang tulus. Saya percaya itu saudara yang selalu memberikan renungan atau inspirasi, ya, memberikan firman Tuhan, sudah menulis itu ya dengan hati yang tulus. Saya percaya itu sehingga kita yang membacanya, kita mendapat kekuatan, kita mendapat penghiburan. Terima kasih ya ibu-ibu yang selalu bersusah, mungkin pada waktu bangun ingat mesti kirim dulu renungan firman Tuhan, inspirasi ya. Jadi buang waktu juga ya, tapi kita yang membacanya mendapat kemenangan, mendapat sukacita. Puji Tuhan, terima kasih ya ibu-ibu. Jangan bosan ya, kita selalu tunggu. Dan di sini dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 14, di situ dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Ya, itu ya ibu-ibu, ini kita sudah menjalankan firman Tuhan. Apa yang ibu-ibu lakukan, pasti lakukan itu dengan kasih. Saya berterima kasih ya, karena ada ibu-ibu yang Tuhan pakai untuk memberikan semangat, ya, membangkitkan iman kita, ya, satu dengan yang lain, supaya kita tidak jadi lemah, ya, lantas tidak lagi jadi malas ya ibu-ibu kalau kita udah lemah gitu. Jadi tapi puji Tuhan, kalau pagi-pagi saya buka HP nomor 1, saya cari itu, karena saya tahu itu pasti berikan motivasi bagi saya untuk masuki hari yang baru. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Kita juga perlu saling mendoakan. Kita buka di 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Ya, dikatakan mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan mau kita saling mendoakan, ya. Jadi kita itu berdoa, minta sama Tuhan, jangan sampai kita nggak bisa mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita udah lama nggak bisa ketemu, tapi kita bisa bertemu dalam doa. Saya percaya kita bertemu dalam doa, karena saya juga selalu berdoa. Saya sebut ibu-ibu satu persatu, yang saya lupa ya, saya bilang sama Tuhan, pokoknya semua ibu ya, saya berdoa untuk mereka, sidang jemaat, semua kita berdoa. Saya percaya ibu-ibu juga berdoa untuk itu ya. Dan kita bersyukur ya, bersyukur sekali buat kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan sampai mau menghabiskan tahun 2021 dan mau masuk di tahun 2022. Nggak terasa, saya setahun di rumah, tahu-tahu udah bulan Desember aja ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi ya. Kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, nggak berharap pada manusia,
kita pasti mendapat kekuatan. Kita pasti mendapat sukacita, ada damai sejahtera ya. Tuhan berikan selalu apa yang kita perlu. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya selama ini, selama pandemi ini ya. Kita tidak tahu sampai kapan, karena kalau kita dengar hari-hari ini bukan COVID-19 lagi, tapi katanya 3 kali lebih jahat daripada COVID-19. Jadi ibu-ibu kita mesti tetap saling mendoakan, ya, tetap berharap pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, seringkali kita dalam sengsara, ya, dalam penderitaan kita merasa sepertinya Tuhan tinggalkan, kita menangis pada Tuhan. Ya, sekarang saya ingat nggak perlu, kita nggak perlu menangis. Karena apa? Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada di dalam kapal hidup kita. Begitu badai menerpa, kita panggil Tuhan, Dia hadir selalu ya. Jadi kita nggak perlu nangis lagi. Ya, saya bilang sama teman saya yang juga selalu, saya ini menderita sekali, saya selalu nangis. Saya dulu juga gitu, saya bilang. Tapi sekarang nggak mau lagi, karena saya tahu Tuhan ada. Buktinya sampai sekarang Tuhan pelihara kita. Ya, buktinya Tuhan jaga kita. Ya, saya nggak bilang apa, tapi selama 2 tahun ini, saya tuh boleh kata tidur kali cuma 2 jam. Kalau udah 3 jam tuh udah lama ya. Ya, siang malam nggak bisa tidur, apalagi waktu permulaan suami sakit itu, sangat repot ya. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Saya nggak pernah sakit ya. Saya cuma agak pusing karena kurang tidur. Tapi habis itu hilang ya, karena saya selalu minta pertolongan dari Tuhan. Dalam saya mengerjakan, mengurus suami itu, sekalipun saya berat rasanya, tapi saya minta Tuhan tolong saya. Selalu itu ada di mulut saya ya. Jadi Tuhan selalu dengar. Jadi kita nggak perlu, anak-anak Tuhan, jangan nangisi kita punya kesulitan, ya, penderitaan, semua jangan kita nangisi, tapi kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan ada dengan kita. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan kasih itu penderitaan, masalah itu untuk kita lebih bergantung kepada Tuhan. Supaya kita jangan berharap pada manusia, kita berharap pada Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti tolong. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita saling mendoakan. Dan Tuhan di 1 Tesalonika 3:5 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, tetaplah berdoa. Hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Katanya firman Tuhan di sini katakan, tetaplah berdoa. Karena berdoa itu bukan apa, itu adalah perintah, bukan pilihan atau himbauan. Berdoa itu perintah. Berdoa itu adalah senjata kita yang luar biasa yang Tuhan kasih. Pada saat kita berdoa ya, iblis takut mau ganggu kita ya. Pada saat kita berdoa, dia tidak berani membuat kita lemah atau tidak berani pada saat kita. Sebab itu firman Tuhan ini katakan, tetaplah berdoa. Ada sesuatu, tetap berdoa. Dalam hati selalu ada doa ya. Saya kerja di dapur, dan kali saya lagi sendiri, saya sambil berdoa, sambil mengerjakan. Nggak terasa udah selesai. Ya. Bu saya ngalamin waktu pembantu 2 masuk di isolasi, mereka kena COVID-19. Saya sendiri, orang-orang kan nggak berani masuk ke rumah kita, karena kita di rumah itu ada orang yang kena COVID. Jadi ada saudara yang dekat, jauh-jauh dia nggak berani semuanya. Jadi saya sendiri, ya, urus opa 2 yang sakit. Bagaimana ya? Saya tuh bingung. Tapi begitu bangun, saya minta sama Tuhan, tolong saya. Saya sendiri, saya bingung sebenarnya. Yang satu pagi-pagi sudah mesti minum, yang satu mau ini mau itu, belum nanti buat seluruh keluarga. Tapi puji Tuhan,
selama 2 minggu mereka diisolasi, saya bisa kerjakan semua, ya. Dan setelah mereka keluar, saya masih sehat-sehat aja, ya. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan, ya. Soal-soal kecil juga Tuhan perhatikan. Ya, kita lagi masak, kita mesti cepat, kita lagi semua Tuhan perhatikan, dan saya rasakan ya bagaimana Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nggak terasa udah selesai, nggak terasa sudah akhirnya semua sudah berlalu. Saya nggak ada rasa, nggak sakit, ya. Saya tetap sehat, dan saya tahu ini karena kasih Tuhan. Semua kita anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara dengan baik, ya. Jadi jangan kita malas berdoa, karena iblis itu bikin kita supaya jangan berdoa, ya, supaya kita jangan malas berdoa. Itu maunya iblis, ya. Karena waktu kita berdoa, ya, kita sedang membuka pintu bagi Allah untuk masuk dalam masalah kita, dalam situasi kehidupan kita, ya, yang nggak enak begitu, ya. Itu kalau kita berdoa itu buka pintu buat Tuhan masuk, ya. Tuhan datang nolong kita. Tuhan ada. Memang dikatakan Tuhan tuh nggak kelihatan, makanya banyak orang karena berdoa nggak langsung, kok nggak didengar Tuhan, apa katanya, ya, Tuhan nggak dengar, tapi Tuhan ada dengan kita. Jadi banyak kali takut kok Tuhan nggak dengar, lari ke manusia, ya, karena Tuhan itu ada selalu di samping kita. Tuhan selalu kirim malaikatnya untuk menjaga kita, ya, di segala jalan kita. Saya mengalami semua itu dalam kehidupan saya. Saya pernah kepleset di kamar mandi, jatuh, kepala saya kebentur tembok, tapi saya sempat hilang begitu, ya. Tengah malam, ya, saya lagi urus suami di kamar mandi, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim malaikatnya untuk menantang kita. Saya percaya firman Tuhan yang kita dapat, yang ada dalam Alkitab itu bukan berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta, ya, karena Tuhan bukan manusia. Dia selalu melakukan yang benar, ya. Nggak pernah Tuhan berdusta. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada selalu dengan kita, ya. Puji Tuhan, ya, ibu-ibu, ya. Untuk mengalami doa yang mengubahkan, ya, diperlukan kemurnian hati, kejujuran, ya. Pada saat kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan bersihkan kita dulu, ya. Mungkin ada rasa mungkin dalam kehidupan kita semua, ya, orang-orang, anak-anak Tuhan, semua kita manusia, tapi anak-anak Tuhan itu ada beda, ya. Kalau kita ada orang yang menyakitin hati kita, ada orang yang mengecewakan kita, atau dengan kata-kata membuat kita sampai sakit hati, ya. Ya, jangan sampai terjadi akar pahit, jangan sampai terjadi kepahitan. Mungkin teman sekumpulan kita sama-sama ke gereja, tapi dia ngomong menyinggung, kita anggap aja dia tuh salah ngomong, ya. Karena kalau kita terus tersinggung, bisa-bisa kita mau ke gereja males, ya, ketemu dengan orang yang kita nggak suka. Udahlah, nggak usah ke gereja, kita ke gereja aja jam begini supaya nggak ketemu dia, ya. Jadi kita pilih-pilih, sama aja yang kita itu nggak murni. Kita berdoa itu nggak sungguh-sungguh pada Tuhan, karena masih pilih-pilih, ya. Jadi kita nggak boleh simpan hati, kita nggak boleh punya akar pahit atau kepahitan, ya. Ibu-ibu, kepahitan itu bisa turun-temurun. Karena apa? Di rumah tuh kita lagi sebel, kita kan ngomong, anak-anak dengar, ya. Begitu anak-anak dengar, mereka juga ikut kepahitan, dan itu bisa turun-temurun. Jadi berjaga, ibu. Ini biar kita tahun depan kita sudah berubah, ya. Kita jangan pakai lagi karakter kita yang lama,
Ya, Tuhan tidak mau, karena Tuhan sangat mengasihi kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ya, puji Tuhan ya ibu-ibu. Jadi mari kita masuk lagi dalam firman Tuhan. Kita buka di Yohanes 15 ayat 16, 17, ayat 16, 17 ya, dan ayat 8. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita itu berbuah yang lebat. Di ayat 8 dikatakan, dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kalau kita berbuah, kita mesti bertumbuh, berbuah, supaya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Ya, terserah ya orang mau bilang apa sama kita, tapi biar kita mau berbuah. Dikatakan firman Tuhan supaya kita tuh berbuah lebat, ya, buah-buah roh ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau supaya kita pegang itu, berbuah yang lebat. Tuhan bilang ya, kalau kita berbuah lebat, di rumah tuh tetangga ada pohon mangga, tapi dia punya ranting-ranting yang berbuah lebat, jatuh di garasi kita. Nah di situ ya, orang yang lewat, anak-anak yang lewat tuh lihat, aduh buahnya bagus, mereka lempar supaya buahnya jatuh. Demikian juga kita, ya, kita berbuah lebat, buah itu akan menjadi manis kalau yang sudah tua ya. Jadi dilempar dengan batu, ya, biar kita dilempar dengan batu, tapi kita balas dengan buah yang manis. Jadi kalau kita dikatain, kita diapain sama orang, kayaknya kita dilempar, disakitin, ya, nggak usah sedih. Kita berikan buah yang manis, karena kita itu sudah berbuah yang lebat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya ibu-ibu, terima kasih ya ibu-ibu. Inilah firman Tuhan di akhir tahun ini. Dan untuk akhir, saya mau bacakan untuk ibu-ibu, kita baca di 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sekali lagi ya, pada waktu ibu-ibu buka Alkitab, ibu-ibu silakan baca lagi di ayat 1 Petrus 3 ayat ke-8 dan 9. Dikatakan di situ, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita untuk memperoleh berkat, ini yang Tuhan mau, ya. Kita baca ayat ini ya, ayat yang ke-12 dikatakan. Kita terusin lagi, ibu-ibu baca semua sampai ayat ke-12. Di situ katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, saya nggak usah jelasin, ini firman Tuhan sudah jelas. Ibu-ibu baca lagi sekali ya, supaya kita makin hari makin seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau ya. Kita seperti Yesus karena kita tahu kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Kita harus perbaharui ya. Itu punya karakter. Kalau kita tadinya suka barangkali suka nggak senang sama orang ya, kita lupakan aja. Justru kita berdoa sama Tuhan supaya kita bisa menyapa dia. Kita duluan. Jangan
kalau kita nggak senang, pokoknya saya nggak marah tapi nggak kepingin ketemu gitu. Jadi kalau lihat dia kita menghindar. Jangan ya Ibu. Tuhan mau supaya kita rendah hati seperti Tuhan Yesus ya. Pada Yesus disalib sudah sekarat, dia masih mengampuni orang yang menghina dia, yang menyakiti dia, yang macam-macam. Tuhan disalib itu saya rasa ya nggak ada yang tahan seperti waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi Tuhan masih mengatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat ya. Jadi kita mau seperti Yesus, kita mau mengampuni. Dan Tuhan bilang di sini ya, di ayat 9 terakhir, yaitu untuk memperoleh berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya kita sudah dipanggil Tuhan, kita jadi anak Tuhan, ya kita akan dapat berkat. Jadi kita jangan keras hati, ya. Bilang nggak marah lagi, tapi dalam hati masih sebel sama dia ya. Kalau ketemu nggak mau gitu, menjauh. Tapi kalau terpaksa ketemu ya pura-pura ngomong biasa. Saya kan nggak marah lagi gitu, nggak ya. Tapi kita dengan tulus mau mengampuni, karena kita pasti dapat berkat. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dalam segala hal kita mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur ada mujizat terjadi. Tiap hari kita cari apa yang kita bisa syukurkan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sudah jaga semalam. Kita mengucap syukur Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati, kita nggak pernah kekurangan. Makan masih ada, pakai masih ada ya. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mikir apa ya, mau mengucap syukur. Tapi Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kamu sedang bekerja, dalam kamu sedang masak, ibu-ibu semua capek rasanya, mengucap syukur. Karena di balik itu Tuhan berkati kita. Ya, pasti ada mujizat yang terjadi. Ya ibu-ibu, itulah firman Tuhan saya hari ini, supaya kita saling menasehati, ya, supaya kita saling mendoakan, ya. Ini firman Tuhan yang selalu kita dengar, tapi berulang-ulang kita dengar, kita menjadi kuat, ya. Seringkali kita lupa ya, tapi kalau kita dengar firman, oh iya, saya kemarin begini, saya salah atau apa, ya, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Puji Tuhan ibu-ibu, saya gak panjang lebar, saya minta untuk masuk di tahun yang baru. Mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, 2 tahun gak ketemu, tapi mungkin pada waktu saya bawa firman ke apa, ada yang salah paham atau apa ya, saya nggak ngerti. Saya minta maaf kepada ibu-ibu. Kiranya kita bisa bertemu di tahun depan, ya. Saya rindu juga. Saya bilang sama Ibu Sujat, kita datang yuk ke gereja, kangen ya. Aku juga, tapi aku nggak berani naik kendaraan umum. Nanti saya jemput akhir tahun ya, kita rencana. Tuhan, mungkin tahun depan kita masih bisa ketemu. Kita semua ingin tatap muka ya. Memang kebaktian online itu beda ya dengan tatap muka ya. Tapi ya puji Tuhan, kita masih bisa bertemu meskipun dalam online. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi buat kita semua. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dan kita akan akhiri dengan doa syafaat. Kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
ada di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah pimpin acara ibadah kaum wanita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih lagi boleh memuji-muji menyembah Engkau. Tuhan Yesus, biar puji-pujian yang kami nyanyikan boleh naik dan berupa harum di hadapan Engkau. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, kami boleh kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Firman-Mu rema dalam kehidupan ini. Kami sadari Tuhan Yesus, di luar daripada firman Allah, kami jatuh, kami gelap, kami bimbang, kami dalam ketakutan. Bahkan di luar daripada firman Allah kami binasa. Itu sebabnya kalau hidup ini masih ada sampai saat ini, semua hanya karena kekuatan daripada firman Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Hidup ini boleh ada karena kasih karunia anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau pakai kehidupan kami Tuhan untuk lebih setia di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Memberkati para pelayan yang sudah mengambil bagian saat siang hari ini, yang melayani puji-pujian, yang melayani singer, yang melayani musik, yang melayani firman Allah, yang memegang juga Tuhan Yesus sound system. Semuanya Engkau berkati, pakai semakin hari semakin luar biasa dalam melayani Engkau. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, memberkati rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi pendengar setia, tapi lebih daripada itu, tolong kami Roh Kudus untuk kami hari lepas hari, kehidupan ini boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak firman Allah, agar hidup ini boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ibu-ibu semuanya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita siang ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.